Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan pada saat ini dari Yunus 2 ayat 6. Kalau di dalam bahasa Batak, Bibel kita akan mendapatinya di ayat 7. Tapi renungan kita Yunus 2 ayat 6 dalam bahasa Indonesia dikatakan, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, khotbah minggu lalu Ayub, dan Ayub kita pahami adalah pribadi yang tabah atas penderitaan. Dan renungan kita pada saat ini bercerita tentang tokoh Yunus yang lari dari tugas diperintahkan Tuhan dan pada akhirnya dia masuk ke dalam perut ikan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita melarikan diri dari Tuhan? Pastinya tidak seorang pun dapat melarikan diri dari Tuhan. Nabi Yunus pun pada akhirnya menyadari tidak mungkin bisa melarikan diri dari Tuhan. Dia berhadapan dengan badai besar, dia masuk ke dalam perut ikan. Lalu di dalam perut ikan yang menakutkan itu Yunus serasa akan berhadapan dengan kematian dan ia pun berseru meminta tolong kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti Yunus, kita pun mungkin sering melarikan diri dari perintah Tuhan. Kalau bagi pelayan Tuhan, ketika dia menolak SK, dia melarikan diri dari perintah Tuhan. Ketika dia meninggalkan tugas tempat pelayanan, atau mungkin banyak alasan untuk tidak melakukan tugas pelayanan, itu sikap yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Kalau dalam kehidupan berkeluarga, meninggalkan istri, meninggalkan suami atau anak, meninggalkan keluarganya, terus dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena ada persoalan di tengah-tengah keluarga, itu pun sikap yang melarikan diri dari Tuhan. Sebagaimana Yunus, kita pun pribadi yang tidak sempurna. Namun luar biasa pemeliharaan, luar biasa pendampingan Tuhan dalam hidup Yunus juga di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan Allah tidak pernah melepaskan Yunus walaupun ia sangat keras kepala, demikian juga dengan kita. Yang bisa saja kita juga sering keras kepala berhadapan dengan perintah Tuhan, namun Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dan senantiasa mengingatkan kita. Bayangkan ketika Yunus menyadari, aku tenggelam ke dasar bumi, pintu terhalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yunus, dia berseru kepada Tuhan bahwa dirinya tenggelam ke dasar bumi. Yunus juga berseru bahwa pintunya pun terpalang di belakangnya untuk selama-lamanya. Namun pada saat itu Tuhan Allah datang menolong. Tuhan Allah menaikkan nyawanya dari dalam liang kubur. Nah, saudaraku yang terkasih, jangan pernah melarikan diri dari Tuhan. Jangan ragu untuk menyadari diri di hadapan Tuhan akan dosa pemberontakan kita. Kembalilah kepada Tuhan, berserulah, berdoa memohon pertolongannya, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih akan melihat Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberi kekuatan baru, mengangkat jiwa kita kembali menjadi jiwa yang segar dan hidup. Karena itu, jangan lari dari persoalan hidup apapun. Dan bila hidup terancam entah karena apapun, sikapilah dengan introspeksi diri dan tetap berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita menjalani hidup, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa lari dari Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kami, memerintahkan kami untuk melakukan tugas pelayanan kami, maka kami seharusnya siap dan tidak perlu takut untuk melaksanakannya karena Tuhan bersama dengan kami. Namun ketika kami melarikan diri dari Tuhan, apa yang akan kami dapati? Bisa saja kehidupan kami akan terpuruk, jatuh, karena kami terpisah dari Tuhan, karena kami tidak mau mendekat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Biarlah Bapa senantiasa Tuhan mengingatkan kami, dan pada saat ini kami mau menerima peringatan dari Tuhan, supaya kami menjalani hidup kami
tetap berseru memanggil nama Tuhan, dan tetap setia melaksanakan tugas panggilan kami. Pertolongan Tuhan pasti akan datang dan tiba pada kami, sehingga kami tetap berdaya menjalani hidup dan berdaya menghadapi penderitaan apapun, karena kami hanya bersandar dan mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap aktivitas pelayanan sepanjang satu hari ini. Kami percaya jemaat Tuhan bersama dengan Tuhan pasti akan mendapat pertolongan dan dimampukan melakukan tugas pelayanan, bahkan menjadi berkat melalui karya, tugas, dan pelayanan kami. Jemaat-Mu yang sakit, sembuhkan Bapa. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhan yang menghibur. Jemaat-Mu yang merasa tidak berdaya, Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberdayakan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa, permohonan, dan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Baik saudara yang terkasih, tetap bersama dengan Tuhan, berkarya dan melakukan aktivitas kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.